seperti ini, tidak ada getaran, berarti hasil gulungan kita bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya New Energy. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin, dimana kali ini saya akan mempraktekkan teori yang saya bahas dari video sebelumnya. Dari skema rangkaian atau konsep yang kemarin kita bahas bersama-sama, akhirnya di situ saya menemukan untuk merangkai audio power dengan kebutuhan sebagai berikut. Untuk speaker, kali ini saya akan memakai speaker Legacy 2 biji dan ACR 2 biji. Dari keempat speaker ini saya menemukan di situ akhirnya terkumpul atau jumlah watt pada speaker tersebut berkisar antara 700 watt. Jadi di dalam merangkai nantinya saya akan merangkai sebuah power yang sanggup menyuplai angka 700 watt. Nah, tahap awal untuk merangkai sebuah power dengan hasil 700 watt, saya akan menentukan kapasitas-kapasitas atau jumlah komponen atau rangkaian apa yang nantinya akan kita pakai atau saya pakai. Dan tentunya tidak lupa yang paling utama di sini adalah saya akan merangkai PSU-nya. Dan di kesempatan kali ini saya membagi pengalaman saya kepada teman-teman semua untuk merangkai sebuah PSU yang sanggup menyuplai power yang sanggup menghasilkan 700 watt itu seperti apa. Dan di sini saya tidak memakai PSU jadi atau tidak memakai trafo jadi, justru saya akan merangkai atau membuat trafo sendiri. Karena apa? Dengan membuat trafo sendiri nantinya harapan saya hasil yang didapat bisa sesuai dengan keinginan atau mendekati dengan keinginan. Dan untuk kebutuhan PSU kali ini saya akan memakai satu buah trafo dengan VAC CT 35 volt. Dan nilai ampere saya akan membuat trafo dengan nilai ampere sekitar 7 ampere murni. Dari angka tersebut nantinya akan terkumpul daya sebesar CT35. Karena CT, maka 35 volt ini kita kalikan menjadi 2, sama dengan 70 VAC. Dan dengan ampere 7 ampere, dengan nilai ampere sebesar 7 ampere, maka kita dapatkan
angka watt sekitar 70 kali 7 sekitar 490 watt VAC. Dan di angka ini jika disearahkan menjadi arus DC akan didapat sekitar 530 watt atau dibulatkan menjadi 550 watt untuk mengejar angka power yang akan kita rangkai di sini. Oke, kali ini saya akan memperjelas lagi bagaimana sih caranya membuat trafo dengan konsep seperti di sini. Di sini saya akan memakai keren dengan ukuran 2,5. Dan untuk keren ukuran 2,5 itu seperti ini bentuknya. Dari mana sih ukuran 2,5? 2,5 itu diukur dari sini. Ini sepanjang 2,5 cm. Biasanya dipakai untuk kebutuhan trafo 5 ampere kecil atau 5 ampere istilahnya tidak murni. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, kok bisa keren sebesar ini bisa menghasilkan nilai 7 ampere dengan 7 ampere murni? Itu saya memakai rumusan atau saya memakai cara seperti ini. Jadi panjang dari trafo nanti akan sepanjang ini. Tujuannya kurang lebihnya untuk mengejar ampere yang tinggi. Kok bisa sih? Mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih? Dengan memperpanjang ukuran penampang ini atau ukuran koker ini bisa menghasilkan ampere yang besar. Kalau kita lihat dari rumusan sebuah trafo atau cara membuat trafo, watt sebuah trafo itu ditentukan dari luas penampang ini, di mana lebar berapa mili atau berapa senti nantinya akan dikalikan dengan panjang sebuah penampang. Dari hasil perkalian tersebut, maka kita akan menentukan atau mendapatkan hasil berapa watt dari sebuah trafo tersebut. Kalau kita simak dari rancangan di sini, di mana lebar koker di sini, lebar koker penampang ini menyesuaikan dengan lebar keren di sini, yaitu sebesar 2,5 cm. 2,5 cm nantinya akan kita kalikan panjang dari koker ini. Dan di sini saya memakai 23 cm. Jadi kita mendapatkan angka 2,5 kali 23. Dan dari hitungan luas koker ini atau luas penampang ini, kita dapat menentukan berapa lilitan atau berapa kali jumlah gulungan dari sebuah trafo. Tahap awal untuk menentukan sebuah gulungan trafo, kita akan menghitung berapa GPV atau berapa lilit per voltnya. Dari hitungan di atas hitungan tadi, kita akan menentukan atau kita bisa mendapatkan senilai dari hitungan antara lebar dan panjang koker tadi. Kita akan menjadikan faktor bagi untuk nilai Hz sebuah arus. Dan kita tahu nilai Hz sebuah arus PLN adalah 50 Hz. Jadi 50 Hz dibagi dengan hasil perkalian antara lebar dan
panjang koker ini. Dan kita mendapatkan untuk nilai GPV-nya sebesar 0,87. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah lilitan primer, kita akan menghitung dengan cara 220 volt dari arus PLN kita kalikan dengan 0,87. Dan untuk sekundernya, karena di situ saya memakai 35 volt, maka 35 volt kita kali 0,87. Dan untuk ekstra, kalau mungkin dikasih ekstra, bisa kita kasih 12 atau 15 volt. Cuman kali ini saya tidak memakainya. Cuman sebagai bahan patokan aja. Untuk ekstra, kalau kita memakai ekstra 12 volt, maka 12 volt akan kita kalikan dengan 0,87. Oke, untuk jumlah lilitannya kita hitung bersama-sama. Dari perkalian 220 volt kali 0,87 kita mendapatkan angka sebesar 191,4. Kita bisa membulatkan ke atas atau pembulatan ke atas, yaitu sebesar 192. Dan untuk 35 kita kalikan 0,87, kita mendapatkan 30,45. Sama, kita pembulatan ke atas menjadi 31. Dan untuk ekstra sebesar 12 volt kita kalikan 0,87, kita mendapatkan 10,44. Kita bulatkan ke atas menjadi 11. Dan perlu diingat, karena di sini kita membuat trafo CT atau center tap, maka untuk lilitan sekundernya kita menggulung 2 kali dengan cara yang di tengahnya nanti kita jadikan CT-nya. Jadi kita pertama menggulung sebanyak 31 kali. Terus ujung di situ kita jadikan CT, kita gulung lagi 31 kali lagi. Dan kita akan mendapatkan sebuah trafo yang kita rencanakan tadi. Oke, untuk tahap awal kita akan memproses dengan menggulung primernya sebanyak 192 kali. Dan untuk lebih jelasnya cara menggulung sebuah trafo, teman-teman bisa membuka di video-video sebelumnya. Dan setelah lilitan primer jadi seperti ini, untuk menggulung ke gulungan berikutnya atau ke gulungan sekundernya, diusahakan untuk memisahkan kita sekat dengan menggunakan kertas seperti ini. Tapi sebelum kita sekat, usahakan yang paling penting adalah kita beri larutan khusus untuk perekat sebuah lilitan atau yang biasa dinamakan dengan AP7. Atau mungkin teman-teman jika kesulitan mendapatkan AP7, teman-teman bisa memakai yang namanya politur atau semacam itu, bisa dipakai semacam politur atau cat minyak. Yang penting kadar enamel sangat tinggi. Dan setelah lilitan semua sudah tergulung di koker,
lilitan primer, sekunder, dan ekstra, kita lapisi atau kita bungkus dengan kertas serapi mungkin agar tidak terjadi kesulitan pada pemasangan berikutnya, yaitu pemasangan keren. Dan di sini saya akan sedikit membuka berapa sih biaya untuk membuat trafo seperti ini. Kalau dihitung dari semua biaya, itu terdiri dari harga keren, harga tembaga, dan kertas koker di sini. Kalau kertas koker di sini di tempat kami itu sekitaran antara 10.000 sampai 15.000 itu per lembar. Per lembar ukuran kertas HVS. Jadi bisa untuk membuat beberapa trafo. Dan di sini saya akan menimbang berapa sih habis tembaga dengan akumulasi atau dengan perkiraan biaya termahal. Koker ini ikut ditimbang dan dihitung dengan harga tembaga. Kalau di sini di tempat saya harga tembaga kualitas SNI atau yang Supreme itu Rp22.500 per on. Kita coba, kita timbang saja berapa habis dari tembaga di sini. Dan di sini ternyata berat 480 gram. Anggap aja 5 on. Kita bulatkan saja 5 on. Dan kita catat di sini habisnya biaya untuk tembaga. 5 on. Nanti setelah terpasang dengan keren ini nanti bisa kita timbang lagi dan kita kurangi jumlah tembaganya. Dan untuk pemasangan keren kurang lebihnya seperti ini. Kita pasang seperti ini, atau lebih jelasnya lagi teman-teman bisa membuka di video-video kami sebelumnya. Oke, setelah jadi seperti ini, jangan lupa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, kita lakukan pengetesan. Ternyata nyambung. Dan jangan lupa untuk mengetes ke bodi untuk mengetahui ada kebocoran atau tidak. Oke, semua aman dan bisa dipastikan semua aman. Dan untuk mengetahui seperti apa hasil dari trafo yang kita buat tadi atau yang lagi kita buat ini, kita coba aja untuk langsung menghubungkan ke arus listrik. Kita langsung saja kita colokan. Nah, seperti ini tidak ada getaran, berarti hasil gulungan kita bagus. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan baut untuk trafo ini. Dan jika teman-teman ada yang kesulitan atau
bukan ada yang kesulitan ya, memang tidak ada baut seperti ini dengan panjang segini. Saya mengakalinya dengan sebuah atau baut dari jeruji motor, atau di tempat saya biasanya dibilang ruji motor. Dengan cara mengakali seperti ini, maka kesulitan bisa diatasi. Oke, setelah jadi seperti ini, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan kiprok seperti ini dan elko. Di sini saya memakai elko dengan kapasitas 2200 mikro dan 50 volt. Tapi sebelum itu, seperti di bahasan awal tadi, kita coba timbang untuk mengetahui berapa habis current dari trafo ini, dan kita bisa menentukan nilai nominal untuk nilai total membuat trafo seperti ini. Lumayan berat teman-teman. Dan untuk beratnya sekitar 5,9 on, atau kita bulatkan 6 kilo lah. Coba kita total. 6 kilo dikurangi 5 on tembaga berarti sekitar 5,5 untuk currentnya. Kali kalau di tempat kami sekitar 30.000 per kilo. Dan untuk tembaga 5 on di tempat kami per on 22.500, jadi kalau per kilo jatuhnya 225.000. Ini 1 kilonya. Berarti kalau setengah kilo 112.500 ditambah 30.000 kali 5,5. Coba kita hitung. Oke, setelah kita total, ternyata untuk current 165.000 ditambah tembaga 112.500, jadi total 277.500. Dengan harga sekian atau dengan nominal sekian, kita bisa mendapatkan hasil trafo seperti ini. Bisa dikatakan 50% dari harga di toko. Oke, untuk kali ini persiapan membuat PSU, yaitu membuat trafonya, kita sudah selesai. Berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat lengkap rangkaian PSU plus rangkaian tone control dan power dan berikutnya sampai ke speaker. Silahkan ditunggu video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Energy.